Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendu Amaluddin SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Musuh 3, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 2 di LUPTK Raden Masaid Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2532121710. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 4 semester 1 dengan tema mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Jadi ini pertemuan kita di pelajaran PAI. Untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, ini saya akan terlebih dahulu menyampaikan kehadiran anak-anakku. Aksara yang pertama, Adi, Karel, Sasa, Ara, Cinta, Dia, Rosit, Farhan, Jepri, Mahir, Gibran, Bilan, Satria. Ya, baiklah, hari ini masuk semua ya untuk hari ini ya. Masuk, Pak. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca surat pendek surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim.
surat Al-Mulk kita akan mendapat pahala. Maka itu nanti akan digunakan untuk kita ketika sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kata benda dari sisa kubur. Nantinya kita akan ke pertanyaan pemantik sebelum ke materi yang akan kita bahas hari ini. Apakah kalian sudah bisa membaca Quran surat Al-Baqarah? Saudara kalian mengenal apa yang disebut Quran surat Al-Baqarah? Apa saja jenis keagamaan bangsa dan suku di Indonesia? Ya. Ada bermacam-macam suku di setiap daerah. Ya, betul. Dan kasih Quran ya. Nah, kita terus ke persepsi dulu ya. Sebelum kita persepsi dulu. Perhatikan masyarakat yang ada di sekitarmu. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan di antara mereka? Allah SWT menciptakan manusia dalam beragam suku, budaya, agama, adat, bahasa maupun bentuknya. Perbedaan merupakan bentuk rahmat Allah SWT. Menciptakan perbedaan antar manusia agar dapat saling mengenal sesuai yang dijelaskan di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Terus kemudian untuk hari ini tujuan pembelajarannya ya siswa dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ya. Terus siswa dapat memahami isi Quran, isi kandungan surat Al-Hujurat. Kemudian siswa dapat mencontohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita melakukan ekspresi terlebih dahulu. Mohon anak-anak untuk berdiri. Ayo kita. Siap. Tepuk semangat. Video tentang cara membaca Quran surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Silakan nanti disimak baik-baik video ini.
Itu adalah video cara membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan Al-Fatihah. Adakah yang dari anak-anak yang bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Shadaqallahul adzim. Tadi harus membacakan Quran surat ayat 13. Kemudian kita akan lanjut ke materi kemarinnya, ke permasalahan di sekitar kita. Di sebuah SD itu ada dua anak yang berbeda suku maupun budaya maupun agama. Yang satu dari yang bernama Agus itu dari Jawa dan agamanya Islam. Kemudian yang satu Anas dari Sumatera yang beragama Islam. Kebetulan itu duduk di dalam satu kelas di meja yang sama. Nah, karena berbeda ini kita harus apa? Harus bertoleransi. Dengan cara apa kita bertoleransi? Dengan kita menghormati perbedaan keberagaman budaya, agama, ras. Tapi jelaskan kita akan menonton sebuah video. Kita akan simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan menghati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan jenis. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan yang dia miliki untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama. Sikap toleransi antarumat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut: tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, menghormati dan saling bekerjasama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, serta menjaga kerukunan antar umat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi,
setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum belajar, sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Sebelum belajar, yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Cara menghormati, melestarikan dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia adalah sebagai berikut. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, mencari budaya asing yang masuk di Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan istiadatnya, menghargai ajar kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, serta melestarikan dan dari video tadi, selain ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan refleksi. Nanti yang bisa menjawab bisa ya. Nah, dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, kemudian dari video ini, surat Al-Quran menjelaskan tentang apa? Ya, Menurut ayat ini menjelaskan tentang kesamaan kedudukan manusia dan keberagaman bangsa dan suku budaya. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, kita akan membentuk beberapa kelompok ya. Ini akan terdiri dari 4 kelompok. Nah, terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ini kelompok sudah terbentuk ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saya akan membagikan LKPD kalau kerjanya. Ini nanti dikerjakan secara berkelompok. Saya akan bagian dari kelompok 1. Dari kelompok 1, kelompoknya kelompok 2, kelompoknya kelompok 3, kelompoknya Arel, kelompok 4, kelompoknya apa? Iya. Nah, sudah menerima semuanya? Semuanya? Ya. Di situ ada sebuah soal dan ada peta. Di peta, dalam peta itu ada suku apa saja? Kalian tulis di situ. Nanti saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Setelah selesai mengerjakan, kemudian satu anak perwakilan prestasi di kehidupan. Nah, satu ya nanti. Ya, 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 siapa belum? Ya, ayo siap. Siap belum kalian? Siap belum? Ayo ya. Semuanya. Konsentrasi. Silakan dikerjakan. Ya, ini dikerjakan.
kita tes apa saja itu tulisannya. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, sekarang satu anak mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan di depan apa yang kamu kerjakan tadi. Kita mulai dari kelompok satu. Kelompok satu, ya, depan. Ya, ini tinggal kita melaksanakan tugas penilaian asesmen per individu. Saya kasih satu anak satu lembar kerja. Tunggu arah dari saya baru mengerjakan kerja. Sudah menerima saya lembarnya? Ya, ini waktunya sekitar 5 menit. 5 menit. Ya. 5 menitan ya. 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 Konsentrasi. Ya, misalkan ya. Ini jawaban yang paling betul. Temannya dulu. Nanti salah satu teman mengumpulkan atau mengambil kepada temannya lalu diserahkan ke saya. Sudah selesai semuanya? Silakan satu anak mengumpulkan pekerjaan temannya kalau diserahkan ke saya. Ya, terima kasih ya. Silakan kembali ke nomor 2. Dari materi yang sudah saya jelaskan, adakah dari anak-anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Adil. Dari materi tersebut kita mengetahui bahwa di Indonesia ada berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya. Ya, bagus ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kemudian kesimpulan yang kedua, dalam ajaran Islam kita diperbolehkan bertoleransi dalam hal sosial.
bergotong royong, kerja bakti, dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah menyebutkan tadi, kemudian kita akan mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama, dari materi yang sudah kita pelajari, apa yang dilakukan ketika ada teman yang berbeda agama dan budaya? Ya, sudah. Memberi kesempatan beribadah kepada teman yang berbeda agama. Ya, bagus ya. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, refleksi yang kedua, dalam hal apa kita diperbolehkan untuk bertoleransi? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dalam hal apa kita diperbolehkan untuk bertoleransi? Ya, ya. Salah satunya dalam hal sosial seperti bergotong royong dan menjenguk orang sakit. Ya, bagus. Ya. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Selesai ya untuk materi hari ini, sudah merefleksikan, sudah mengumpulkan, sudah mengerjakan tugas kelompok maupun mandiri. Nah, sebelum kita akhiri, kita terlebih dahulu melakukan